Selamat siang, apa kabar semua? Selamat siang Pak Ardo. Kabar gimana, sehat? Siang, Pak. Kita mulai aja ya, pertemuan 4 komputer desain 3 dimensi. Sebelumnya kan Anda udah bikin 3D model dengan cara menumpuk-numpuk objek geometris ya. Jadi objek-objek geometris yang sudah tersedia seperti kubus, lingkaran, silinder, prisma gitu ya. Anda tumpuk-tumpuk, Anda scale ya, Anda besarkan skalanya, Anda putar gitu ya, sehingga dia menjadi artefak gitu ya, seperti meja, kursi, lampu, lemari, televisi, dan lain-lain. Itu biasa ya, disebut dalam ilmu 3D gitu ya, dunia per 3D-an itu biasa disebut sebagai primitive modeling gitu. Disebut primitif karena kayak orang purba gitu kan, bikin bangunan dengan cara ditumpuk-tumpuk gitu ya. Anda tahu kan bangunan-bangunan orang purba tuh kayak dolmen ya, menhir, apa tuh, Stonehenge ya kalau di Inggris tuh, yang Stonehenge, ada caranya tuh Stonehenge apa, nah itu kan orang-orang purba kala, dia membangun bangunan, membangun monumen gitu dengan cara menumpuk-numpuk batu begitu. Makanya teknik Anda yang minggu lalu itu disebutnya disebutnya primitive modeling. Ya, memang ada sih beberapa orang yang udah pada tahap selanjutnya gitu ya. Saya tidak menyarankan ya. Kayak siapa tuh udah bikin ini aja, udah bikin modeling, ada tuh yang bikin modeling bangku taman. Nah, itu kita belum ke sono ya. Baru hari ini kita mau bikin model yang terencana ya dan terukur. Nah, baru di pertemuan ini kita bikin 3D model yang presisi dan terencana. Tidak sekedar numpuk-numpuk doang. Itu biasa disebut istilahnya precision modeling atau technical modeling gitu. Kata kuncinya begitu ya, kalau Anda mau cari tutorialnya di YouTube atau di Google, itu tadi katanya ya. Precision modeling atau technical modeling in 3D Max atau in Blender, in Cinema 4D dan lain-lain. Kata kuncinya itu. Nah, ini ya modul materi kita pertemuan 4. Jadi Anda di sini tugasnya membuat 3D stand pameran atau biasa disebut booth ya, atau kios gitu ya, menggunakan software 3D. Tapi sebelum Anda mengerjakan tugas, saya kasih contoh dulu ya tentunya. Jadi saya nggak sekedar
ngasih tugas doang, enggak. Dosen tuh idealnya ngasih contoh gitu, baru Anda mengikuti. Gitu ya nih. Tutorial saya cantumin di sini ya di modul materi. Ini tutorial. Anda bisa lihat ya. Nah, ini disebutnya ini ya basic polygon modeling ya. Jadi bikin model terencana. Itu membuat objeknya objek stand pameran atau booth atau kios gitu. Kira-kira begini bayangannya ya, booth ya atau kios. Kalau Anda lihat ke mall gitu ya, ke mall kan ada tuh booth-booth ya, booth. Misalkan booth perumahan baru ya atau booth apartemen. Nah, ada orang di situ yang nawarin brosur ya kan. Nah, itu kan boothnya unik-unik tuh. Atau kalau Anda pergi ke pameran-pameran gitu ya. Macam-macam tuh ada booth, booth makanan ya, booth eh, makanan-makanan ya, jajanan. Nah, itu disebutnya booth juga, stand pameran. Begitu ya. Nah, sekarang kita mencoba membuat itu. Nah, pertama ya saya dari sini aja ya desainnya nih, niru-niru sedikit nggak apa-apa. Ini kan desain yang bikin saya juga gitu kan, apalah. Nah, contohnya ini saya mau bikin meja begini nih. Kelihatan nggak mejanya nih? Berbentuk U gini ya. Kelihatan nggak? Ini kan kalau dibikin dengan cara numpuk-numpuk nggak bisa ya begini nih. Kan dia bener-bener halus gitu ya, berbentuk huruf U. Nah, makanya kita coba bikin. Ini ya, bikin pertama box dulu dengan panjang 80 cm ya, lebar atau ketebalan 10 cm, dan tinggi 90 cm begitu. Saya coba bikin. Saya lihat tugas-tugas Anda minggu lalu juga udah pada lumayan ya, udah pada bisa gitu masukin material bagus. Tunggu dulu nih, lama nih. Nih komputer saya nggak kuat nih kalau sambil screen sharing gini, berat.
Oke, ini di close aja ya. Ini sebenarnya juga nggak begitu perlu ini. Nah, ini kita gedein ya layar perspektifnya. Jadi secara default dia tampak ortogonal ya. Anda di kelas menggambar teknik udah diajarin kan apa itu ortogonal ya, ada tampak atas, ada tampak depan, tampak samping. Ya. Nah ini tampak perspektif. Ini saya gedein aja dengan menekan tombol Alt W. Nah sekarang kita ikutin bikin ini meja ya. Pertama bikin box dulu. Nah gitu. Nah, sudah. Ini box ya. Ada orang masuk ya. Tapi kalau kita lihat di settingannya ya, di modify, dia satuannya belum sentimeter. Ya. Kita jadikan dia satuannya sentimeter di sini. Unit setup ya. Nah, di sini ada satuan ukuran nih. Ya. Ada milimeter, sentimeter, meters atau kilometer. Untuk saat ini kita pilih aja dulu yang sentimeter. Ya, sentimeter, terus klik OK. Udah sekarang dia menjadi satuan sentimeter kalau kita lihat di sebelah kanan sini. Tadi tingginya ya 90 cm kan. Itu kita ketik aja nih 90 cm ya. 90 aja enter. Tuh. Berubah tuh dia. Width itu ya lebar atau ketebalan. Ya ketebalan meja normal gitu 10 cm sih umumnya ya. Meja-meja belajar gitu itu umumnya 10 cm. Kalau Anda belajar perkara itu ya ergonomi gitu. Tadi panjang 80 ya, 80 cm. Nah, jadilah ini sebuah kotak dengan tinggi 90 cm, ketebalan 10 cm, panjang 80 cm. Begitu. Kalau di Blender gimana tuh? Satuannya ada nggak? Yang pakai Blender siapa? Ada, Pak. Ada ya? Iya, Satuan itu ukuran. unit and itunya diganti tuh di preference. Oh, sama kan berarti? Satuan milimeter ada milimeter dia. Iya, Pak. Ya, milimeter, inches sama pixel ada. Points. Oh, ada. Berarti emang sama kan semua universal ada pasti. Nah, sekarang saya lanjut ya. Ini mau saya edit. Ya, mau saya belokin kan, saya bentuk meja jadi U. Anda ke sini, modifier list nih. Pilih di sini edit poly ya. Diklik. Nah, sekarang Anda bisa edit ini. Kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada vertex. Ya. Tuh. Vertex itu titik-titik. Ya. Titik-titik tiap sudut. Terus ada edge. Edge itu pinggir ya, pinggiran gini. Rangka sebutannya. Edge.
Nah, ini ada border. Border tuh kalau untuk bagian yang berlubang ya, baru dia bisa keseleksi. Nah, ini ada poligon. Poligon tuh untuk menseleksi permukaan ya, atau ini ya, bidang. Terus ada elemen. Elemen tuh langsung menseleksi seluruhnya. Begitu. Ini kalau pakai shortcut keyboard, 1 untuk vertex, 2 untuk edge, 3 untuk border, 4 untuk polygon, 5 untuk elemen, 6 untuk unselect ya, 6 gitu, unselect. Semoga Anda paham ya. Ini bagusnya Anda aktifkan ini ya. Ini ya, di sini edge face ya. Tuh, jadi kelihatan tuh garisnya. Kalau saya ganti, kelihatan kan? Ininya ya, garisnya lebih kelihatan tuh kalau pakai edge face nih. Atau shortcutnya F14 tuh. Kelihatan kan? Nah, gitu ya. F4 ya buat menampilkan edge face nih. Jadi kalau Anda seleksi ada rangkanya tuh kelihatan jelas warna putih. Dibandingkan ini nggak ada kan. Gitu. Nah, sekarang saya seleksi poligon ya atau permukaan atas ini. Saya tambahin atau disebutnya extrude. Ini ya. Ada di bawah sini nih. Extrude. Klik yang ini kotak settingnya. Nah, Anda mau nambah berapa senti? Kalau saya tambah 10, enter. Jadi nambah 10 senti dong. Jadi berapa tuh tingginya tadi? Ditambah 10 senti. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yo, siapa tuh yang mau jawab? Pak Pilar, jadi berapa nih Pak Pilar? Tingginya? Tambah 10 cm. Jadi berapa ya? Ntar saya ambil kalkulator dulu, Pak. Gimana sih? Tadi kan 90 cm ya, ditambah 10 cm berarti ya dia tingginya jadi 100 cm ya. Jadi 1 meter nih. Nah, sekarang saya mau extrude lagi ya atau menambahkan sisi sini. Extrude. Saya tambahin kira-kira aja. Misalkan 70 gitu ya, 70 cm. Oke ya, oke tuh ini checklistnya diklik. Nah, atau kurang panjang lah. Ya Ando ya, Ctrl Z. Extrude-nya 90 juga deh. Sorry 80 aja deh. 80 cm ya. Oke. Tuh, Pardo, nambah kan? Iya, silakan. itu nggak ada shortcutnya ya, extrude sama intrude-nya? Ada shortcutnya. Saya lupa antara tekan shift dan E gitu ya.
Anda googling aja tuh shortcut extrude 3D Max gitu. Kalau mau. Oke, lanjut ya. Ini lagi diklik. Saya tambahin 10 cm. Oke. Nah, berarti hitung aja tadi kan ini 10 ya. Tambah 80 berarti 90. Tambah 10 berarti ya 100. Nah, ini kakinya nih saya extrude. Kira-kira berapa biar dia sejajar? Ada yang tahu? 90 ya, Pak? Iya, betul. Kita ketik 90. Tuh, ya. Jadi sejajar kan. Oke. Tuh. Jadilah sebuah meja. Nah, kita lihat dia tajam kan? Ini pinggirannya tajam, bahaya ya kalau kepentok gitu kan. Tajam. Nah, kita halusin. Cara ngalusin ya begini dulu ya. Anda seleksi edge ya, atau shortcutnya tadi 2 ya. Bagian sini yang tajam Anda halusin pakai chamfer namanya. Tuh ya. Di sini lebarnya nih mau berapa senti lebar kehalusannya. Ya kira-kira aja deh. 9 deh. 9 senti. Itu Ini, gimana Pak tadi caranya? nah, ini seleksi dulu edge-nya, terus klik ini setting chamfer ya. Oh, itu untuk buat bevel ya gitu. Nah iya mungkin di software lain namanya beda ya. Mungkin kalau di Blender bevel ya. Kalau di sini chamfer buat ngalusin. Pak, Tapi fungsi sama. kalau itu kan chamfer kan bentuknya kayak ngotak lagi ya, Pak. Kalau Enggak, yang buat kayak tirus gitu? iya ini. Ini nih tuh. Oh iya. Ininya ditambahin segmennya tuh mau makin banyak semakin mulus dia gitu. Jadi Jadi kayak halus. busur gitu ya, Pak? Ininya nih segmennya dibanyakin. 20 lah. Oh, mulus banget. Kalau udah ya udah ini aja nih. Klik checklistnya. Jadi dia halus. Pak, videonya nanti bisa dilihat lagi kan ya? Iya, tenang aja. Udah saya record. Oke, lanjut ya. Ini saya mau ngalusin lagi yang sisi sebelah kirinya nih. Chamfer juga kayak tadi. Tuh kalau saya klik settingannya masih ngikutin ya yang sebelumnya, belum berubah ya udah. Diklik oke aja. Tuh, halus dia. Begitupun sisi bawah nih kalau mau Anda halusin chamfer tuh. Dia ngikut yang settingan sebelumnya. Oke. Ini juga oke gitu. Kalau mau sekaligus juga bisa. Anda seleksinya begini ya tuh. Ambil tekan ini apa? Kontrol. Jadi dia menseleksi lebih dari satu. Begitu ya baru chamfer. Untuk kaki nggak usah di chamfer. Begini aja cukup. Selesai jadi meja. Nah kalau udah selesai dengan ini meja ya Anda unselect pencet 6 atau klik ini lagi nggak apa-apa. Kalau mau cepet ya pencet 6 deh. Tuh udah selesai deh jadi meja. Gitu.
Sekarang kita lanjut ya. Ini di modul ada. Kurang enak apalagi kalian kan modul udah saya sediain tuh baca video tinggal tonton. Jadi enak ya Anda udah saya sediain semuanya. Tinggal ikutin aja. Nah, sekarang bikin ini kursi bar stool ya, kursi bar tuh yang model bulat gitu ya. Coba aja ya. Saya bikin nih kursi. Jadi pakai silinder. Nah, gini ya. Kalau saya lihat ini masih segmented ya, masih nggak mulus. Tapi ngerubahnya di sini ya, silinder. Nah, gitu. Ini side-nya saya banyakin. Ini nggak perlu presisi ya kursi ini, nggak perlu. Karena kan biasanya sih kalau di stand pameran gini dia udah beli ya kursi. Ini kita bikin ini aja buat presentasi gitu. Kalau yang ukuran presisi ya ini meja ya, bootnya nanti gitu. Nah ini saya edit poly lagi ya, sama kayak tadi edit poly. Atau kalau mau langsung juga bisa sih, nggak usah kesini dulu edit poly. Klik kanan, convert to editable poly. Cuman di sini kekurangannya dia nggak ada historisnya gitu. Kalau ini kan ada historisnya nih di sini ya, lewat sini. Tuh, kalau mau saya edit lagi masih bisa nih, tuh, begitu ya. Pakai ini dulu lah, edit poly. Saya mau bikin kakinya nih. Gedean. Mau bikin kakinya ya, atau tiang besinya nih. Gini aja, Anda seleksi poligon, terus ke bawah pilih di sini ada insert ya, insert. Cara cepat aja begini nih, klik ini ya, tuh. Ya langsung aja begini tuh, terus extrude deh, extrude. Nah gitu. Extrude, terus extrude lagi ya, terus Anda lebarin nih, pencet R ya, tuh gitu buat kaki gitu. Jadi kan selesai jadi kursi gitu, kurang lebih ya. Anda bisa edit sendiri ini. Kalau ininya ketinggian ya, Anda seleksi ininya nih, vertex-nya nih. Begitu. Gampang kan? Ntar Anda tonton lagi aja videonya. Sekarang saya mau halusin ini ya, halusin ini nih. Tempat duduknya ya, busanya ini nih. Seleksi edge ya. Nah ini nggak bisa diseleksi, nggak bisa ya, langsung diklik 2 kali gitu ya, klik sekali, terus klik lagi 2 kali gitu.
sambil tekan kontrol. Ya, satu dulu deh. Terus saya chamfer. Oke. Ini bagian atasnya nggak mau ya. Ya nggak apa-apa lah, udah begini. Ini saya pisah ya. Cara motong atau misah begini ya. Saya seleksi poligon. Nah, saya seleksi kakinya ya, atau tiang ini nih, nanti ini dia logam. Mau saya pisah gitu ya. Saya potong. Motong ada di sini ya. Detach namanya. Diklik aja nih. Detach. Udah, sekarang dia misah. Sekarang dia misah nih. Tuh, begitu. Kalau di Blender gimana cara motong? Gimana tuh? Pengen tahu nggak? Nah, Anda cari tahu ya sendiri ya. Yang pakai Blender tuh silahkan. Kalau di Blender pakai selection P, Pak. Hah? Selection P. Habis itu pisah objeknya, jadi dipotong. Iya, berarti ada kan? Anda yang belum tahu ya, Anda cari tutorial itu, googling cara motong Blender. Nah, ini juga masih nyatu nih, bagian busa dan bagian kaki ini ya. Ini saya pisah nih. Mau ya. Detach. Ya udah selesai. Dia misah nih. Tuh. Ini saya copy ya. Oke. Udah jadi. Begitu. Sekarang bikin bootnya ya. Bootnya tuh ininya ya. Tuh. Atapnya atau bootnya. Nah ini. Ketebalannya 10 cm ya. Lebarnya 3 meter ya. Tingginya 2 meter begitu. Ya udah, bikin lagi pakai box tadi ya. Kita modify. Tadi tinggi 200 ya. Ini aja 200, enter. Nah. Di ini 300 ya. 300 cm atau 3 meter. Ketebalannya 10 cm. Nah. Kurang tinggi ya. 2,5 deh, 250. Nah, ya. Saya edit nih sekarang. Mau saya majuin atapnya. Ya, tadi ya kalau mau cepat bisa ya, klik kanan, convert to editable poly, silakan.
Udah sama juga, cuman historinya hilang dia. Nggak bisa balik lagi ke settingan box sebelumnya. Ini saya extrude 10 cm. Oke. Saya extrude lagi. Misalkan 60 ya. Mau extrude saya 3 kali. Ini aja. Plus gini. Tuh. Terus depannya ujung kasih 10 cm coba. Sorry. Ini dulu deh. Oke. Baru extrude lagi. 10 cm. Oke, gitu. Jadi ya. Tapi mau saya gaya ini. Mau saya patahin bentuk ya, gitu. Ke atas. Boleh seleksi vertex ini ya. Seleksi gini ya. Kira-kira tuh. Ya. Kelihatan kan? Dapat ya, sama rata. Mau saya naikin nih. Ini kan ketinggiannya 255 cm. Saya naikin aja berapa ya? 280 coba. Nah, gitu. Ya. Jadi dia tingginya 280 nih. Oke. Nah, patahan ini mau saya halusin. Ya, Anda seleksi ini ya. Edge. Tuh, klik aja 2 kali aja langsung melingkari gini. Nah, perlu satu-satu diseleksi. Baru halusin. Pakai apa tadi? Ada yang masih ingat? Camber, Pak. Iya, betul. Ini sayangnya kita nggak di kelas ya. Kalau di kelas yang jawab-jawab gini saya kasih nilai tuh. Nilai tugas saya catat. Namanya siapa? Misalkan tadi saya tambahin 10 nilai tugas begitu. Kalau di Google Meet nggak kelihatan mukanya. Saya lihat layar saya doang. Semoga dapat pahala lah ya, atau berkah aja. Oke, sekarang saya halusin nih. Biar dia nggak terlalu tajam banget gitu ya. 10. Nah, gitu ya. Tuh, dia jadi halus. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan di camfer ya, Pak, ya, untuk memperhalus. Berarti kan memperbanyak loop cuts-nya gitu ya? Iya. Itu bukannya kita ada cara simpel ya dengan cara di smooth gitu. Di 3ds Max nggak ada ya? Cara Kita smooth cukup memakai loop cuts yang sedikit, habis itu kita smooth gitu loh. bisa ada. Menjadi hancur gitu, acak-acakan. Jadi hancur ya? Nah, ada soal kata kontrol G atau apa gitu, saya lupa gitu ya. Ada. Jadi halus gitu kan, smooth banget gitu kan. Ada. Itu nanti sih pas kita belajar bikin karakter ya. Nanti saya ajarin itu. Jadi mulus gitu. Mulus banget. Iya, ini masih tahapan polygonal modeling ya, Dok? Iya, ini
basic banget ini Mas. Jadi kenalan nama biar yang lain dulu, kenalan sama poligonal gitu. Nanti ada di mesh mode tuh biasanya ada ya. Ya mesh smooth, turbo smooth, macam-macam. Jadi mulus banget. Tinggal sebenarnya bisa pakai menu ini, bisa pakai shortcut juga bisa langsung. Kalau Ntar ada saya- tahapnya di eh, surface modeling biasanya. ya ntar ada. Oke lanjut. Saya mau ngasih apa ya? Tiang ya kan? Kalau nggak pakai tiang ya roboh lah pasti. Orang bisa ketiban. Anda bisa dituntut ya kan? Ini apaan nih roboh gitu. Penjara gara-gara asal-asalan. Oke, saya bikin tiang ya. Pakai apa tiang tuh? Silinder ya. Nah, ya tiang mah. Ini radius diameter ini ya. Ini radius diameter ya. Ya umumnya sih diameter 3 cm ya tiang. Yang hollow tuh diameter 3 cm, 4 cm lah. Tingginya tadi berapa tuh? 260 coba. Oh, kurang. Menembus. Berarti 280-an. Taruh tiang ya. Buat penyangga. Kopi sebelahnya. Ini warnanya sama. Gitu. Nah, kalau udah jauh begini jangan lupa di save ya. Kalau mati lampu jadi nggak hilang. Sebenarnya nggak usah khawatir juga sih kalau mati lampu gitu karena di 3D Max ini dia otomatis nyimpen ini ya, nyimpen history dia secara otomatis. Ada ya nantilah saya kasih tahu. Nah, begitu ya. Ini sekarang saya mau nambahin ya, mau nambahin teks di sini nih. Ada tulisan. Ya, bagusnya saya mau nambahin extrude lagi di sini nih. Seleksi edge ya. Saya mau potong gitu. Ini ada seleksi begini nih, bisa nih. Seleksi gini. Atau klik aja nih. Ada sih di sini nih. Ring. Nah, tuh. Saya mau potong belah. Ada di sini namanya cut. Ada nggak nih? Nah, ini ya, cut. Sorry. Saya lupa nih. Bukan. Jadi ini error nih. Bridge ya. Sorry. Connect. Oh iya connect ya. Bukan cut tapi connect. Oke, udah. Jadi saya nambah garis ya di tengah-tengah ini. Terus saya mau
extrude ini bagian sini. Ini sih eh, terserah Anda yang mau mendesainnya bagaimana ya. Anda eksplorasi. Ya extrude lagi, mana nih extrude. Kira-kira berapa ya? 40 atau 50 lah. Nah, begitu. Oke. Udah. Terus kasih tulisan. Kasih tulisan timbul ya, tulisan 3D gitu. Untuk membuat teks, Anda jangan ke sini ya, teks plus. Jangan. Pakai yang di sini aja. Shapes. Pilih teks. Nah, Anda klik di viewport. Dia secara default tulisannya seperti ini. Bisa Anda ganti. Misalkan post. Dan fontnya pun bisa diganti ya. Sesuai keinginan Anda. Saya sarankan Anda pakai font yang biasa-biasa saja ya, jangan yang terlalu aneh-aneh, nanti bisa error gitu. Contoh font yang aneh-aneh itu font graffiti, font brush ya, font splatter atau cipratan-cipratan itu bisa bikin error karena berat dia. Nah, jadi yang normal-normal saja. Ini bisa saya jadiin italic tuh ya, jadi miring. Terus kerapatannya pun bisa diatur. Terserah Anda. Bisa dikecilin juga. Kalau sudah, kita jadikan dia huruf timbul ya. Anda ke modify, pilih extrude. Nah, amount-nya Anda naikin. Misalkan 10 cm itu. Ini saya putar. Saya ketik 90 ya, artinya 90 derajat. Jadi dia berdiri begitu. Terus saya tempel di atas. Sebenarnya Anda juga bisa bikin modifikasi sendiri ya lewat software seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Anda bikin di situ 2 dimensi, lalu Anda impor ke software 3D Max. Nanti bisa Anda extrude juga jadiin 3D kayak begini. Ini saya copy, terus mau saya rubah masih bisa ya. Anda balik lagi ke teks. Nah, saya ketik lagi.
Nah ini cara ya membuat teks 3D. Ini mau saya ganti warnanya biar kebayang nantinya. Oke, begitu. Ini juga masih bisa diedit. Anda balik lagi ke teks, kerapatannya diedit lagi masih bisa ya. Begitu kira-kira. Udah tinggal isi dalamnya nih apa, kayak taruh televisi ya. Bikin komputer kayak dulu nih, di warna diganti dulu nih. Komputer ya. Ya tekniknya sama sih kayak tadi ya, nggak ada yang berbeda. Kalau komputer nggak usah presisi banget ya kalau untuk boot gini ya. Ya sekedar display aja. Karena kan ujung-ujungnya beli ini juga. Kalau komputer ya. Ini saya modeling cepat nih. Nah gitu. Tuh ya bikin komputer. Eh, tuh. Gitu ya. Cara cepet aja karena saya udah bisa ya. Saya mau bikin kakinya nih. Tuh ya. Boot ya. Nanti Anda kalau udah jago gitu ya, bisa. Kalau udah terbiasa, bikinnya cepat aja, mau usah lama-lama. Jadi tuh layar komputer ya. Yang mau ditanya enggak? Kegedean Pak, sini. untuk waktu pengerjaannya terakhir ngumpulin hari apa, Pak? Eh, hari Sabtu ada kok di pos sudah saya kasih lihat ya. Pak, ini ntar hasil akhirnya di screenshot
softwarenya ya sama hasil 3D kita. Iya, screenshot aja, belum render nggak apa-apa. Jangan di render lah ya. Render minggu depannya lagi. Saya ajarin materi baru. Gitu. Ya, saya Screenshot bikin. sama materialnya ya. Iya. Sekarang itu aja dulu material ya. Begitu ya. Lanjut deh macam-macam, tambahin tempat brosur ya. Begitu. Bikin deh tempat brosur. Untuk pembuatannya kan tidak boleh mengikuti contoh yang ada di modul, Pak. Berarti kita bebas dong. Iya, bebas. Bebas bikin. Eh, emang sih kalau dalam modeling ini Anda hati-hati ya dalam menekan tombol. Karena tombolnya banyak banget gitu. Salah tekan dikit, nanti aneh-aneh gitu. Anda nggak ngerti gitu. Ada hal aneh gitu. Ini kenapa nih begini gitu. Karena entah salah mencet gitu ya, nggak sengaja. Kalau udah begitu ya udah Anda save dulu, terus close ya. Terus sorry. Ini saya masih present ya. Anda close, Anda hapus ininya apa settingannya, reset pabrik lah istilahnya begitu. Ada di sini ya. Di C program files. Sorry, di ini di user app data local Autodesk 3D Max ini ya. Nah, ininya dihapus nih, begitu. Udah dia reset pabrik lagi. Nanti Anda bisa tonton videonya. Tadi di mana, Pak? Ya di situ, tonton aja videonya. Lumayan panjang tadi lewat folder C gitu. Ntar di videonya nih saya upload. Terus Anda buka lagi ya. Gitu, udah reset pabrik ya. Tungguin dulu nih. Pak, saya kan sudah mencoba render pakai V-Ray itu. Iya. Hasilnya kok nggak puas gitu ya? Maksudnya nggak maksimal gitu. Apa materialnya beda gitu dia? Material dari bawaan Blendernya, material bawaan dari 3ds Max-nya. Iya, jadi kalau udah pakai V-Ray, pakai iRay, pakai Arnold, Mentare, itu udah level advance ya. Bukan beginner lagi gitu. Nah, itu ada teorinya sebenarnya perkara render tuh. Ya, di minggu-minggu depan sih mau saya ajarin. Jadi render itu kan
Anda bermain ini, bermain cahaya itu, bermain peka gitu ya, peka perkara cahaya. Ini outdoor apa indoor gitu, itu dulu ya. Nanti itu ngaruh ke objek. Gitu. Kita minggu berikutnya saya kasih tahu. Oh iya, Jadi biasanya kalau pakai render engine dia punya material sendiri tuh dari render engine-nya. Misalnya V-Ray, ada tuh stoknya V-Ray material, banyak kok bisa di-download gitu. Jadi kita harus embed dulu ke 3D Max-nya V-Ray materialnya. Arnold material juga ada. Jadi macam-macam. Jadi biasanya harus menggunakan, kalau mau bagus instan gitu, menggunakan material dari V-Ray-nya sendiri gitu. Itu di minggu berikutnya tuh. Nanti saya bahas panjang lebar. Kalau sekarang teman-teman Anda yang awam bingung, nanti header ya. Sekarang bikin ini dulu, rendernya render biasa lah. Nah ini udah restart pabrik ya. Nah ini tempat brosur. Ya kira-kira lah begini. Ya naruh brosur. Brosur ya. Oke. Bikin keyboard nih. Emang ini udah rada ini ya, rada advance. Levelnya level advance ya ini. Keyboard. Ini udah manipulasi banget gitu. Saya ulang lagi deh. Kotak, terus ini ya segmennya ditambahin tuh. Ya kira-kira dulu lah ya. Oke. Convert to editable poly. Anda seleksi polygon. Ya, kira-kira ngikutin keyboard aja ya. Ya, ini cara cepat aja deh. Ini Anda extrude ya. Ya gitu misalkan. Kalau gagal ya,
nggak jadi di select, pencet alt gitu ya. Ini memang harus sabar ya. Oke, selesai. Ini di select. Oke, udah kira-kira begini. Anda extrude, tapi kalau extrude kan begini ya hasilnya. Sedangkan kan kalau keyboard itu ada ininya, ada misah gitu ya. Nah, ininya dipilih nih. Nah, lokal normal yang icon begini. Oke. Sorry. By polygon ya. Saya udah rada-rada lupa juga sih. Nah, ini ya. Jadi Anda extrude, pilih yang ininya, menunya yang ini ya, by polygon ya tuh. Ikonnya yang begini nih, yang kotak begini. Jadi ya individual, jadi dia nggak nempel gitu. Oke. Sekarang saya kecilin tuh. Nah, dia jadi misah ya. Tuh, tombol-tombolnya. Ya di keyboard ya kan. Gitu. Kalau di Blender gimana tuh? Sama Pak caranya. Sama ya. Saya bikin mouse nih. Ini sih nggak usah presisi ya kalau mouse. Kalau di boot atau kios nggak usah presisi karena dia cuma display doang. Yang presisi itu meja gitu. Bootnya. Udah nih mouse convert editable poly. Saya majuin set gitu. Lah ya. Gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini Anda cukup bikin begini aja ya, desain bootnya ya. Sama kasih material lah ya. Kalau bisa. Nggak usah deh, nggak usah material deh. Gini aja dulu deh ya. Kosong. Tanpa material. Oke. Ada pertanyaan? Oke, yang mau bertanya silakan. Kalau nggak nanya berarti udah pada paham.
saya pisah nih. Saya detach layarnya ya. Jadi Pak Ardo, ini pakai HDR environment nggak? Pakai HDR nggak? eh, nggak usah untuk saat ini, bikin begini dulu, bikin modelingnya aja dulu, render material besok, minggu depan gitu. Oke. Ya, untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Jadi Anda bikin tugasnya sekedar modeling aja kayak tadi yang saya contohkan. Bikin model dah. Jangan dimasukin material, jangan di render dulu, nggak usah. Untuk referensi desain Anda bisa googling sendiri ya. Di Google. Terus kalau mau cari tutorial di Blender misalkan, yang Anda bikin di Blender. Cari tutorialnya, kata kuncinya 3D Precision Modeling atau 3D Technical Modeling in Blender gitu. Banyak tuh tutorial di YouTube, Anda tonton aja. Kalau Anda pakai Blender silakan itu tutorialnya. Ya, untuk pertanyaan Anda bisa japri langsung nanti ya. Sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Pilar. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam dan hari yang sama. Ada yang Selamat siang. Selamat makan siang. mengerjakan tugas. Oke, udah tutup.